Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Fisabilillah yang Bapak banggakan dan Bapak cintai karena Allah. Hari ini kita belajar akidah akhlak, materi yang keempat, yang terakhir dari bab 1, beriman kepada Al-Quran. Bapak sampaikan, yang pertama adalah tujuan Al-Quran diturunkan itu ada 3 poin. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam agar di dunia ini menjadi hamba yang bertakwa, di akhirat nanti masuk surga. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam dalam masalah keimanan, masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah-masalah yang lainnya. Yang ketiga, Al-Quran karena berisi tentang kisah-kisah itu menjadi nasihat dan pelajaran. Dari kisah orang-orang yang terbaik, kisah para nabi bisa kita contoh. Juga kisah-kisah na'udzubillah orang-orang yang menentang agama Allah seperti Fir'aun, Namrus, Abu Lahab, Abu Jahal, itu yang harus kita hindari. Itu tujuan Al-Quran diturunkan ada 3 sebagai petunjuk hidup, sebagai sumber pokok ajaran umat Islam, yang ketiga sebagai nasihat. Bagaimana Al-Quran diwahyukan? Cara-caranya itu pertama langsung masuk ke dalam hati Rasulullah. Yang kedua, Jibril menyerupai seperti seorang laki-laki. Yang ketiga, Jibril langsung dirinya bertemu Rasulullah. Yang keempat, melalui gemerincing lonceng. Ini yang sangat berat Rasulullah dalam menghadapi nerima wahyu. Itu 4 cara wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Berikutnya adalah apa hikmahnya? Wahyu diturunkan berangsur-angsur itu. Hikmahnya adalah untuk membimbing Rasul itu dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Yang kedua, mempermudah dalam memahaminya, dalam menghafalnya, dalam mengamalkannya. Yang ketiga, ini juga karena Rasul berdakwah di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, itu untuk menjawab masalah-masalah, problem-problem yang Rasulullah hadapi ketika berdakwah. Maka itu Al-Quran turunkan secara berangsur-angsur. Yang terakhir, bagaimana perilaku kita sebagai seorang pelajar muslim yang beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah memahami dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, sumber ajaran yang benar, yang tidak diragukan lagi. Lalu bagaimana perilaku kita sebagai pelajar muslim? Ini adalah ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah dia harus fasih membacanya. Ini yang survei menyedihkan. Umat Islam di Indonesia itu 55% belum bisa baca Al-Quran. Makanya juga PR buat kita di sekolah tercinta ini, program sekolah itu bagaimana idealnya kalian kelas ini selesai dari MTSYSP itu sudah lancar baca Al-Qurannya dan sudah banyak hafalannya. Lancar membacanya. Yang kedua adalah kewajiban seorang muslim itu memahami artinya. Apa yang dibaca, ya dipahami. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang terakhir, mendakwahkannya. Sudah selesai materi kita bab 1 tentang beriman kepada Al-Quran. Bapak mohon berulang-ulang disampaikan dari materi pertama. Tolong kalian memperhatikan sungguh-sungguh, ditulis di buku catatannya yang rapi, karena Bapak tegaskan bisa jadi ingatan 1000 kali itu hilang karena lupa. Tapi kalau catatan mudah. Dan tugasnya, tolong perhatikan tugas bab 1, kalian mengerjakan di LKS halaman 10, 11, 12, 30 soal pilihan gandanya saja. Demikian Bapak mendoakan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, kebanggaan ayah bundanya,
sehingga menjadi pelajar yang berusaha terus menambah ilmunya, berakhlak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.